Akhir-akhir ini kita banyak sekali mendengar orang yang tertekan ya secara mental. Ada yang tingkat yang paling ringannya mungkin stres. Tapi stres ini kalau dibiarin bisa sampai ke level depresi. Dan depresi biasanya sampai berujung dengan bunuh diri, nauzubillahi min dzalik. Dan ketika saya coba baca-baca beberapa berita tentang eh, data orang yang mengalami stres atau tertekan terutama di kota-kota besar, tapi juga sekarang udah menyebar ya, bukan hanya eh, kota-kota besar tapi juga di pedesaan. Orang yang stres itu rata-rata ya karena dia mengalami semacam perubahan-perubahan yang cukup signifikan dan ekstrim dalam kesehariannya. Misalnya yang tadinya punya pembantu, tiba-tiba pembantunya pulang, tiba-tiba pembantunya berhenti, tiba-tiba pembantunya pindah kerjaan. Akhirnya kita sebagai seorang ibu rumah tangga stres untuk mikirin masak, mikirin nyuci, mikirin ngurus anak, mikirin bersih-bersih rumah, itu bisa bikin stres. Atau orang yang kerja, misalnya tadinya dia kerja dengan atasan yang cukup memberikan ruang buat dia untuk ekspresi, untuk improve, tiba-tiba atasannya galak, strict dan cukup kaku misalnya sehingga dia jadi stres. Atau mungkin bukan atasannya tapi lebih ke teman kerjanya yang bikin dia ngerasa nggak nyaman akhirnya stres. Atau kita pulang kerja tiba-tiba macet dan itu kita biasanya nggak semacet itu tapi tiba-tiba macet banget akhirnya stres. Gitu juga kemarin kejadian yang seorang bapak, seorang ayah membunuh putrinya, menyakiti istrinya sampai menyiksa istrinya sampai koma. Itu kan salah satu di antara contoh-contoh orang yang mengalami tekanan sampai membuat dia secara mental itu mengalami stres. Nah, mungkin ini relate ya dengan kisah Fatimah karena apa yang dialami oleh Fatimah itu adalah sesuatu yang cukup membebaninya dalam keseharian. Walaupun kita nggak mengatakan Sayyidah Fatimah stres, tapi kalau lelah ya, kalau capek ya, kalau terbeban ya, kalau repot benar. Cuman eh, wajar kalau Sayyidah Fatimah berharap ada yang bisa bantu beliau di rumahnya. Itu juga yang kita harapin dalam keseharian kita. Mungkin teman-teman anak muda stres karena tiba-tiba dapat banyak sekali PR, banyak sekali tugas, banyak sekali deadline, banyak sekali kerjaan. Kalau yang kuliah mungkin ini ngejar sidang sebentar lagi, skripsi, mungkin project. Kalau yang pengusaha misalnya ini lagi ngerjain satu project yang udah deadline banget, yang udah bahkan mungkin bukan hanya deadline tapi juga deadlock kali ya, yang udah mentok nggak tahu gimana akhirnya stres. Ketika kita stres semua kita mencari solusi yang menurut kita tuh kayak bisa ngeringanin beban kita ya, beban beban pikiran, beban tenaga, beban waktu, beban pekerjaan. Kita mencari solusi seperti itu dan itu juga yang dicari oleh Sayyidah Fatimah. Itu juga yang dicari oleh Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah mencari solusi untuk meringankan bebannya. Dan itu adalah usulan dari suaminya juga, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang bisa meringankan beban pekerjaan di rumah tangganya, meringankan tenaganya, meringankan pikirannya, meringankan repotnya. Itu yang dicari oleh Sayyidah Fatimah. Tapi tahu nggak? Ternyata Nabi tidak memberikan solusi itu. Justru yang diberikan oleh Nabi itu adalah solusi lain yang nggak pernah terduga oleh kita. Ketika kita stres dengan pembantu yang pulang, ketika kita stres dengan pekerjaan yang numpuk, dan semuanya juga lagi kejar deadline, ketika kita stres dengan tugas-tugas kuliah dan tugas-tugas sekolah yang banyak, ketika kita stres dengan networking kita atau dengan pertemanan kita, sosial kita misalnya, ketika kita stres dengan perilaku pasangan kita berpikir solusi apa yang bisa meringankan saya. Ternyata teman-teman, solusi yang diberikan Nabi itu adalah zikrullah, zikir. Solusi yang diberikan Nabi itu adalah zikir, bukan mesin cuci, bukan blender, bukan dispenser, bukan pembantu atau asisten rumah tangga yang expert. Yang diberikan oleh Nabi itu adalah zikir. Kenapa? Karena banyak masalah dalam kehidupan kita, banyak beban dalam kehidupan kita terasa berat bukan karena bebannya berat.
Banyak masalah yang kita alami dalam hidup itu terasa begitu mengganggu, bukan karena masalahnya memang terlalu besar dan mengganggu. Tapi kemampuan mental kita, jiwa kita dalam mengemban atau memikul beban itu gak terlalu kuat. Karena kita ngerasa hidup kita kayak nyesek ya. Kita ngerasa hidup kita nyesek, kita ngerasa hidup kita sempit. Itu bukan karena masalah kita besar sehingga hidup kita menjadi sempit, bukan. Seringkali bukan masalahnya yang besar, tetapi memang hatinya yang kecil. Bukan masalahnya yang besar, tetapi memang jiwa kita yang sempit. Bukan masalahnya yang berat, tetapi mental kita yang lemah. Karena kalau kita membandingkan dengan orang lain, kita kadang menemukan ada orang yang punya masalah lebih berat dari kita dan dia masih terlihat santuy, masih terlihat kuat, masih terlihat wajar dan masih mampu untuk bisa survive, bahkan dia bisa survive. Kadang kita ngerasa anak baru 1 atau 2, seorang ibu rumah tangga dengan anak 1 atau 2, dia udah ngeluh banget karena nggak ada asisten rumah tangga. Tapi di tempat lain ada ibu-ibu dengan anak 9, dia tidak semengeluh ini. Dan dia juga nggak punya asisten rumah tangga. Terkadang masalah utama dalam hidup kita itu bukanlah beban hidup, bukanlah gangguan dari luar, bukanlah musibah, bukanlah masalah, bukanlah sesuatu yang sifatnya dari luar. Bukan itu masalah utama dari hidup kita. Terkadang masalah utama dari hidup kita adalah hati kita, jiwa kita, mental kita, kekuatan diri kita. Sehingga yang kita butuhkan dalam menghadapi hidup itu nggak selalu solusi yang untuk meringankan beban. Nggak selalu solusi untuk menghilangkan masalah. Tapi kadang yang kita butuhkan dalam hidup itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan mental, kekuatan fisik untuk mengangkat beban dan masalah tersebut. Saya sering ngasih analogi gini. Sepuluh orang misalnya, maka ruang ini akan terasa sempit. Ada 10 orang di sini, semuanya duduk bareng di sini, pasti akan terasa sempit ruang 3x3. Apalagi buat tidur, buat duduk aja udah pas-pasan. Buat tidur susah, untuk selonjoran aja susah, apalagi kita berbaring. Karena 10 orang di ruang 3x3. Lalu 10 orang ini dipindah ke ruangan lain yang ukurannya 10x10. Maka tiba-tiba kita merasa lega, merasa nyaman, bisa selonjoran kaki, bahkan bisa berbaring, bahkan bisa bolak-balik, bahkan kita bisa beraktivitas secara nyaman di situ. Padahal jumlah bebannya sama-sama 10 orang. Tetapi kenapa di sini kerasa sesek dan sempit, di sana terasa lega dan nyaman? Bukan karena di sana bebannya lebih kecil, tetapi ruangnya lebih besar. Hidup kita kadang seperti itu, teman-teman. Seringkali kita mengeluh, saya gini, saya gitu, ini masalah kerjaan banyak banget, ini tugas banyak banget, ini teman-teman gak ada yang benar, ini dan ini itu, semuanya kita keluhin, seolah-olah kita tuh overweight. Jadi kita tuh kayak kelebihan muatan. Kenapa ada istilah overweight sampai kelebihan muatan? Karena ada batasan. Misalnya kita naik pesawat, kabin itu batasannya 7 kilo. Begitu kita isi 8 kilo, maka itu akan lebih 1 kilo. Kenapa? Karena batasannya 7 kilo. Tapi kalau kita taruh koper yang 8 kilo itu di bagasi, itu masih lebih. Karena di bagasi 20 kilo. Berarti masih ada kelebihan 12 kilo. Artinya apa? Masalahnya bukan di bebannya, tetapi masalahnya batasannya. Kita mau membuat batasan itu sempit atau lega. Mau batasan itu kecil atau besar. Mau batasan itu ringan atau berat. Hidup kita kadang kayak gitu. Jadi kayak Nabi paham banget bahwa masalah Sayyidah Fatimah itu bukan di pekerjaan rumah aja. Walaupun itu sesuatu yang mungkin agak merepotkan. Tetapi masih wajar lah. Justru masalah Sayyidah Fatimah itu adalah kekuatan mental dalam menghadapi beban hidup. Kekuatan jiwa dalam menghadapi amanah rumah tangga. Itunya yang harus ditambah. Kekuatannya harus ditambah.
kebesaran hatinya yang harus diperbesar, kelapangan dadanya yang harus diperluas, kesiapan dan kekuatan mentalnya yang harus dikuatin lagi gitu, sehingga akhirnya beban yang sama tadi bisa terasa lebih ringan. Maka Nabi memberikan solusi yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, yaitu terapi mental kepada Sayyidah Fatimah. Bukan solusi teknis, bukan solusi yang kita bayangin untuk meringankan beban hidup, tetapi terapi mental. Ini nih luar biasa loh. Sehingga Sayyidah Fatimah yang memang dasarnya seorang perempuan yang solihah, yang kurangnya sebagai anak Nabi, perempuan yang sempurna, bahkan salah satu dari 4 perempuan sempurna, iman Sayyidah Khadijah, ibunya sendiri yang luar biasa, dengan otomatis menerima nasihat Nabi dengan mengatakan, saya terima, saya ridho dengan keputusan Allah dan Rasul. Maka sejak hari itu Sayyidah Fatimah mengamalkan zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali, sampai akhirnya Sayyidah Fatimah merasa bahwa pekerjaan rumah tangganya itu ringan. Pekerjaan rumah tangganya itu bukan lagi beban bagi dia. Kok bisa? Kok bisa zikir itu menjadi sebuah kekuatan mental bagi Sayyidah Fatimah? Itulah kenapa Allah mengatakan, Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa. Bagaimana membersihkan jiwa? Salah satunya dengan zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang? Hati menjadi tenang itu sebuah kondisi ketika jiwa seseorang itu dalam keadaan nyaman, dalam keadaan baik, maka hatinya menjadi tenang. Sehingga orang yang ahli zikir, dengan zikir yang benar, dengan zikir yang dimaknai, difahami, dihayati, dia paham betul maksud dari kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu, dia ngerti banget maksudnya, maka itu akan menguatkan jiwanya. Kalau jiwanya sudah kuat, jiwanya sudah bersih, jiwanya sudah lurus, jiwanya sudah lapang, maka beban hidup itu akan terasa ringan. Kok bisa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu bisa membersihkan jiwa dan membuat beban hidup jadi ringan. Ini sederhananya aja ya, saya ringkas deh, karena pembahasan ini panjang banget. Subhanallah itu adalah sebuah tasbih. Tasbih itu maknanya tanzih. Jadi subhanallah itu tanzih. Kita bersihin segala macam prasangka kita kepada Allah. Itu subhanallah. Bahwa hidup kita ini tidak ada yang yang salah dari Allah. Bahwa takdir kita itu nggak ada yang salah. Bahwa nasib kita itu nggak ada yang salah. Bahwa hidup kita itu nggak ada yang kurang dari Allah. Allah selalu memberikan yang cukup buat kebutuhan kita. Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kita bersihin dulu nih prasangka kita terhadap Allah dengan subhanallah, maha suci Allah. Arti suci itu Allah maha terpelihara dari yang buruk, terpelihara dari salah mengambil keputusan, terpelihara dari memberikan takdir yang tidak baik untuk kita. Nggak mungkin, Allah maha bersih, maha suci dari semua itu. Dibersihin dengan 33 kali tanzih, tasbih, purifikasi, menjernihkan pikiran tentang Allah dari prasangka, zunun. Makanya ketika sahabat mulai khawatir dalam serangan musuh, mereka merasa kayak sendiri, nggak ada pertolongan dari siapa-siapa. Allah menyebutnya dengan istilah watadzunnuna billahi dzunun, dan kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka-prasangka yang nggak benar. Sehingga Allah menasihati mereka, menyuruh mereka membersihkan prasangka mereka. Itu ada dalam kalimat subhanallah. Ngerti nggak kita maksudnya? Jangan-jangan kita mengucapkan subhanallah sebagai ritual saja dan kita nggak ngerti, makanya tidak menguatkan jiwa. Kemudian alhamdulillah itu adalah grateful, merasa paling beruntung, berterima kasih, bersyukur terhadap kebaikan Allah. Itu arti alhamdulillah. Artinya alhamdulillah itu sebuah ungkapan dalam jiwa seseorang bahwa dia merasa beruntung. Allah baik banget, Allah
selama ini udah ngasih saya banyak nikmat. Kita ingat nikmat-nikmat Allah lewat alhamdulillah 33 kali itu. Nggak apa-apa yang keingat aja. Allah udah ngasih ini, Allah udah ngasih itu, Allah udah ngasih ini, Allah udah ngasih itu, Allah baik banget, Allah sangat peduli kepada saya, Allah. Yang baik-baik dimunculkan. Makanya saya pernah bilang tazkiyah itu ada dua artinya. Yang pertama tathhir, yang kedua tanmiyah. Pertama pembersihan, yang kedua penumbuhan. Diisi. Pembersihan dari yang buruk-buruk tentang Allah, kemudian ditumbuhkan yang baik-baik tentang Allah. Dan memang harusnya seperti itu. Sehingga alhamdulillah itu adalah sebuah ungkapan ketika seseorang ngerasa dapat kebaikan. Allah itu baik banget, Allah begini. Ketika kita mulai ingat nikmat Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dalam zikir alhamdulillah, kita ngerasa diri kita beruntung. Yang terakhir ditutup dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah maha besar, yang lain semuanya kecil. Allah maha kuasa, yang lain tidak ada yang berkuasa. Allah maha mampu, yang lain gak ada yang mampu. Segala sesuatu di tangan Allah pasti bisa. Ini semacam sebuah membangun optimisme, membangun keyakinan, membangun kepercayaan, membangun hope, harapan. Sehingga orang yang punya harapan, punya keyakinan, punya kepercayaan, punya pegangan, punya optimisme dalam hidupnya, dia akan kuat menghadapi masalah. Karena optimisme itu semacam suntikan vitamin yang bikin dia bertenaga lagi secara kejiwaan. Kenapa nggak optimis? Kan ada Allah yang maha besar. Ini masalah kecil. Ada Allah yang maha kuasa. Kalau saya emang nggak kuasa, saya nggak bisa ngadapin masalah ini. Tapi kan ada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga dengan tasbih, tahmid, takbir, akhirnya muncul sesuatu di dalam diri kita. Pertama muncul tanzih, kita purifikasi, bersihin prasangka buruk kepada Allah. Yang kedua muncul syukur, rasa menghargai apa yang Allah berikan. Yang ketiga muncul tajlil, mengagungkan Allah. Muncul pengagungan terhadap Allah, merasa Allah itu maha kuasa dan kita tidak kuasa. Dari situlah akhirnya mental itu menjadi kuat. Dari situlah akhirnya hati menjadi tenang. Dari situlah akhirnya jiwa menjadi lapang. Dalam kondisi itulah akhirnya kita mampu mengangkat beban hidup kita. Ini adalah salah satu contoh tazkiyatun nafs. Kalau dalam bahasa sekarang itu terapi mental terhadap orang yang mengalami tekanan hidup seperti stres, diterapi dengan sebuah terapi yang paling baik yang Allah ajarkan lewat Rasulullah SAW, yaitu mengingat Allah lewat zikir yang diajarkan kepada Sayyidah Fatimah. Kuncinya fahami apa yang kita baca. Sedalam mungkin, seluas mungkin makna dari kalimat yang kita baca. Itu kuncinya. Karena banyak orang yang mengamalkan terapi ini tapi tidak berpengaruh. Kenapa nggak berpengaruh kepada jiwanya? Karena dia nggak ngerti apa yang dia baca. Mungkin dia tahu terjemahannya tetapi tidak tahu pesan di dalam kalimat itu. Jadi message-nya tuh nggak dapet. Dia tuh nggak menerima sebuah pesan dari kalimat yang dia baca. Maka coba baca, pahami lagi, pelajari lagi, gali lagi. Sehingga kadang-kadang nggak perlu sampai 33 kali juga kita udah merasakan terapi mental yang sangat baik.